So I want to do my makeup first. Nggak deng, cuma pakai lipen. Oke. Lumayan nggak nih, jadi terlihat gitu bibir gue. Kayak lip gloss sedikit. Oke. I like this look. Jangan memperhatikan jerawat aku yang ada di sini. Kenapa gue kasih tahu, nanti kalian pada nyadar. Oke, kita mulai. Hai semuanya, welcome back to my channel. Jadi sekarang kita akan berbicara tentang sesuatu yang kalian sering banget tanyain. Belum sempat aku jawab karena menurut aku bales di kolom komentar, terus nanti orang-orang kayak nanti nanya lagi. Jadi mending kalian nonton video ini aja supaya pertanyaan kalian itu terjawab semua. Maksudnya yang sering kalian tanyain aja gitu loh. Aku udah mengumpulkan dan udah aku taruh di buku aku. Ya, aku taruhnya di buku aja. Ini dikasih sama temen aku, hadiah ulang tahun. Ini tuh, kalian tahu nggak? Ini kan 2020 ya. Jadi ini tuh jurnal tiap bulan gitu loh. Karena 2020 ya udah ini nggak kepake. Kita pergunakan sebaik mungkin, oke? Oke, kita balik lagi ke sesi tanya Acin. Dan ini pertanyaan-pertanyaan yang sering kalian tanyain, yang aku mau jawab di sini semuanya. Ini tuh sebenarnya lagi lebaran guys, cuman semuanya lagi pada tidur. Daripada aku tidak produktif, jadi aku bikin aja video ini supaya produktif. Kenapa sih? Oh iya, kan ini lagi banyak yang ngucapin minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin semuanya, selamat lebaran. Padahal nih bakal diproses setelahnya sih. It's fine, kita kan harus bermaaf-maafan setiap hari ya, nggak harus pas lebaran doang. Pertanyaan yang pertama adalah, kakak itu dokter atau perawat? Nah, sebenarnya banyak banget yang kayak mungkin ya, karena skill kita kan hampir-hampir mirip ya. Maksudnya melakukannya itu hal yang sama juga, kayak nge-infus, terus masukin obat dan lain-lain. Cuman kalau aku itu adalah apa? Kalau misalnya aku jawab dokter, atau nggak kalau mereka tahu aku dokter, mereka pasti nanya, dokternya spesialis apa kak? Nah loh, in order to be a doctor, you have like a long way to get there. Jadi nggak langsung kayak tek gitu kalian langsung jadi dokter, enggak. Jadi maksudnya kalian masuk ke fakultas kedokteran, abis itu kalian lulus langsung jadi dokter, enggak kayak gitu guys caranya. Jadi aku akan menjelaskan sekilas, enggak sih, sebaik mungkin supaya kalian mengerti tahapan-tahapan untuk menjadi dokter, oke? Pertama, kalau kalian mau jadi dokter, kalian harus kayak gimana? Persiapannya adalah masuk SMA. Kalian udah masuk SMA, terus nanti kan kalian ada penjurusan nih. Jurusannya itu kalian harus masuk IPA untuk masuk ke fakultas kedokteran. Nah, banyak juga yang nanya, kalau misalnya SMK kayak gimana kak? Bisa masuk fakultas kedokteran atau enggak? Aku kurang tahu sih, aku udah searching juga. Terus ada juga kayak yang menjawabnya itu, kalau SMK nggak bisa. Tapi aku juga nggak tahu ya, mungkin aja ada. Kalian harus ngeliat di universitasnya apakah mencantumkan nggak, maksudnya kalau SMK boleh atau enggak. Cuman setahu aku SMA dan jurusan IPA itu boleh masuk ke fakultas kedokteran. Mau SMA mana, SMA apa aja, nggak harus sama kayak aku, enggak, sama aja ya. Yang kedua adalah universitasnya. Universitasnya kalian juga harus cari yang ada fakultas kedokteran. Biasanya tuh kalau misalnya universitasnya itu yang udah lengkap gitu, ada fakultas kedokteran umum dan fakultas kedokteran gigi. Nah, kalian tinggal pilih kalian mau masuk yang fakultas kedokteran umum atau fakultas kedokteran gigi. Kalau misalnya udah ngeliat tuh, kalian udah menemukan universitas fakultas kedokteran yang kalian inginkan, mau negeri atau swasta sama aja, ujung-ujungnya nanti akan lulus menjadi sarjana kedokteran dan nanti akan menjadi dokter juga. Terus kalian lihat juga persyaratan-persyaratannya di universitas itu, karena ya mungkin ada perbedaan gitu loh. Kayak contohnya Unisba, pas ujiannya sih ada bedanya karena ada ujian agama Islamnya gitu. Terus persyaratan-persyaratan yang paling sering adalah pertama itu medical check up, terus yang kedua itu yang tes buta warna, karena nggak boleh tuh dokter buta warna tuh nggak boleh. Terus ditanya-tanya juga ujian masuk universitas itu kayak gimana. Yang tadi aku jelasin di awal, kalau Unisba itu ada perbedaannya. Kalau ujian itu Unisba itu dia itu ada agama Islam sama ada kedokteran, biologi kedokteran gitu kalau nggak salah namanya.
aku lupa, pokoknya kayak nambah 2 lagi gitu loh kalau misalnya di Unisba. Terus kuliahnya itu berapa tahun? 3,5 tahun sampai 4 tahun. Tapi kalau angkatan aku kemarin itu 3,5 tahun, jadi kayak lebih cepet gitu. Ya konsekuensinya ya gitu, padet banget gitu loh, padet banget. Kayak tiap bulan ujian. Aduh, stres gue mikirinnya kayak gak mau diulang lagi. Dan soalnya kita tuh per sistem gitu kan, jadi setiap beres sistem ujiannya tuh kayak beruntun gitu. Ada kayak SOKA, terus ujian lab, terus ujian MDA-nya. Tidak gampang guys. Terus kalau udah 3,5 tahun sampai 4 tahun itu kalian nanti lulus. Kalau lulus itu jadi sarjana kedokteran doang, sarjana doang, belum ada gelar dokternya, baru sarjana kedokteran S1. Abis itu ada program lanjutan. Di sini tuh kalian boleh milih, maksudnya kalian mau melanjutkan untuk menjadi dokter atau kalian cuman mau S1 aja. Ngerti gak sih? Kayak soalnya ada juga gitu yang kayak berhenti di SK, abis itu dia nggak mau ngelanjutin lagi. Ada program lanjutannya itu adalah P3D. Terus nanti kalian itu pas di P3D ini kalian itu nanti ada juga sumpah koas namanya. Jadi kita kayak disumpah untuk menjadi dokter muda gitu loh. Koas ini nama lainnya itu adalah dokter muda. Jadi nanti kalian ada namanya sumpah dokter muda. Aku kayaknya ada deh fotonya. Nah, kalau misalnya koas ini berapa tahun? 1,5 sampai 2 tahun. Nah, apalagi karena COVID ini jadinya ya diundur lagi deh kita. Gak tahu ya, mungkin universitas lain ada yang ngelanjutin koasnya melalui online, tapi aku nggak tahu ya. Cuman kalau kita diberhentiin dulu sampai tahun ajaran selanjutnya. Kalau kalian udah lulus koas, nanti kalian itu ada ujian lagi, guys. Gak semudah itu kayak lulus koas langsung jadi dokter, tidak. Nah, uji kompetensinya ini itu tuh tiap 4 bulan. Jadi kalian itu ada kemungkinan tidak lulus. Jadi kayak gak semuanya langsung lulus gitu. Ada juga yang tidak lulus. Makanya kalau misalnya ujian kompetensi ini atau UKDI ini kalau one shot itu berarti langsung lulus. Tapi kalau nggak one shot ya udahlah ya, karena emang nggak mudah gitu loh. Jadi kalau uji kompetensi ini ada 2, ada MDA, ujian yang di komputernya, ujian kayak materi-materinya, dan yang kedua itu ada OSCE. Insya Allah aku tahun depan UKDI, kalau aku tahun depan beresnya koasnya. Jadi semoga COVID ini beres. Jadi tahun depan aku bisa UKDI dan aku bisa one shot. Doain aku ya guys. Ini kalian yang nonton harus ngedoain aku ya supaya aku one shot, oke? Terus kalau misalnya kalian UKDI, baru nih kalian mendapatkan gelar dokter. Kalau misalnya tahun depan aku beres COVID ini, setelah diperhitungkan aku mundurnya juga 2 bulan 3 bulan, ya insya Allah Agustus gitu loh, Agustus tahun depan aku UKDI. Doain ya guys, doain. Nah ini kalau misalnya kalian kan belum ada surat izin prakteknya kan. Nah, kalian kalau misalnya mau mendapatkan surat izin praktek, kalian tuh harus internship terlebih dahulu. Itu internship itu 1 tahun, minimal 1 tahun. Tapi kalian udah ada surat tanda registrasinya. Terus nanti kalau misalnya udah lulus nih 1 tahun, biasanya yang si internship ini tuh yang ke daerah-daerah gitu, yang rebutan, yang kita tuh harus di depan komputer untuk memilih tempat kita itu ada di mana. Itu milihnya, tapi belum tentu kita dapet di situ. Ngerti gak sih? Ngerti kan? Jadi kayak diacak gitu loh, kalian tuh dapat atau enggak di tempat yang kalian inginkan. Kalau enggak ya udah kalian kelempar gitu loh. Nah kalau misalnya kalian udah internship, kalian tuh baru tuh nanti lulus menjadi dokter. Maksudnya kalian resmi mendapatkan gelar dokter dan sudah memiliki izin praktek, dan kalian boleh praktek dimanapun. Nah, kalau misalnya ada yang nanya, kakak dokter spesialis apa? Nah, kalian tuh harus menjalani 3,5 tahun, tambah 2 tahun, 5,5 tahun, tambah 1 tahun, 6,5 tahun. Itu kalau misalnya lancar. Kalian baru nanti boleh masuk lagi, sekolah lagi, yaitu sekolah spesialis. Spesialis dan S2 itu beda guys, beda gelarnya juga. Kalau misalnya kalian mau spesialis, nambah lagi guys, 4 sampai 6 tahun. Ini kalian ngerti kan? Kalian mengikutinya dengan baik, mengikuti. Gue kayaknya alay banget ya, gue pakai buku. Yang lain-lain tuh kayak kalau ngejelasin tuh kayak pada pakai iPad. I'm sorry. Terus pertanyaan yang kedua, kan ini kan aku lagi koas. Kalau misalnya kalian nggak tahu, koas itu adalah dokter muda. Nggak tahu ya, mungkin maksudnya orang-orang awam masih pada menganggap dokter muda itu dokter yang masih muda. Nggak gitu. Nanti kalau udah tua, dokter tua dong guys. Nggak gitu guys. Terus koas tuh ngapain aja kak? Jadi gini,
tiap universitas itu mungkin yang berbeda ya stasenya, cuman pasti ada stase yang wajibnya gitu kan. Yang di universitas aku di Unisba itu 16 stasenya apa aja mau aku sebutin? Oke, sebutin, aku sudah mencatatnya guys. Jadi kan aku tuh biasa ya koas itu kan pengen banget liburan, jadi kayak selalu ditandain gitu kalau spacingnya. Aku spacing itu kalau misalnya aku bilang aku lagi spacing guys, itu berarti aku lagi libur. Stase itu ada dua. Kalau kalian misalnya aku ngomong aku lagi stase minor atau aku di stase mayor. Jadi stase minor itu stase yang kecil. Stase kecil itu biasanya 3 sampai 4 minggu. Itu biasanya stase kecil, stase minor. Ada lagi stase mayor. Stase mayor ini stase besar. Stase besarnya itu 10 sampai 12 minggu. Nah, kalau sebelum COVID ini aku tuh 12 minggu guys, stase besarnya. Nih, aku bikin kayak gini. Nah, aku bikin di notes aku kayak stase dan jadwal koas Unisba angkatan 2015 gelombang 2 kelompok 13B. Jadi kelompok aku tadi ada jadwal-jadwalnya yang udah aku contrengnya tuh yang aku udah lewatin. Ini aku sebutin aja ya. Stase mayor itu ada 5, IPD, anak, objin, bedah, dan IKM. Jadwalnya ya nggak usah tahu lah ya, ngapain juga. Terus kalau stase minor itu ada anestesi, gimul, IKK itu forensik, jiwa, mata, kesehatan industri, kulit, saraf, radiologi, rehab medik, THT. Spacing juga aku tulis guys, tuh aku tulis tuh spacing aku. Tapi ini yang kemarin kan, yang sebelum corona kan, sebelum pandemi. Nah, yang udah aku lewatin itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sama 8 yang lagi sekarang aku di stase bedah. Itu yang ke-8. Harusnya bedah itu 24 Februari sampai 17 Mei. Harusnya kemarin aku udah kelar guys stase bedah. Jadi aku tuh harusnya kelar itu sebelum lebaran kemarin. Nah, kalau misalnya spacing ini hitung untung-untungan guys, gimana kelompoknya, dapat jadwalnya tuh gimana. Ada yang liburannya enak, ada yang nggak enak, ada yang kepepet, ada yang nggak kepepet. Ada yang nanya juga dari Tina Juniati, Kak Acin kalau mata kuliah kedokteran di semester 1 apa? Terus FK swasta atau negeri mata kuliah semester 1-nya sama atau enggak? Dijawab ya Kak, aku tadi udah jelasin sedikit kali ya. Jadi kalau misalnya semester 1 pasti yang basic dulu. Kalau aku itu waktu itu biomedik 1, 2, 3. Itu semester 1 yang dari basic banget gitu, kayak anatomi, fisiologi yang benar-benar kayak tentang metabolisme dan lain-lain. Terus kalau ditanya semester FK swasta sama negeri sama atau enggak, sebenarnya bukan swasta atau negeri sama atau enggak, jadi tergantung mereka itu tuh pembelajarannya itu per sistem atau per apa ya namanya, per blok. Ini dari Rosi Dina Husna, thank you for asking. Kak, kalau koas itu prakteknya di semua poli atau cuma di stase tertentu aja? Berapa lama prakteknya Kak? Biasanya di poli A dan seterusnya. Oh iya Kak, kalau pas tindakan operasi, apa masih ada waktu dokternya ngajarin ke koas step by stepnya? Oke, yang pertama dulu ya. Poli itu biasanya di semua stase ada. Karena kan dokter itu kan yang jaga poli kan ada ya, tapi kita tuh masuk ke poli yang sesuai stase itu aja, jadi kita nggak masuk stase yang lain, ya maksudnya ke dokter yang lain nggak, jadi kita sesuai preseptornya kita aja, sesuai dokter kitanya masuknya poli apa gitu, jadi kita masuknya ke situ aja. Terus kalau pas tindakan operasi apa masih ada waktu dokter yang ngajarin step by stepnya? Tuh nggak selalu, jadi kadang kita harus sudah tahu step by stepnya, terus baru nanti kita perhatikan gitu, oh emang itu gitu stepnya. Tapi kemarin alhamdulillahnya aku kayak dapet dokternya itu yang bener-bener ngajarin dari awal sampai akhir. Even insisi pertamanya, motong pertamanya juga kayak diajarin caranya tuh harus kayak gini dan lain-lain. Maksudnya kan kita itu kayak bersyukur banget kalau misalnya dapet preseptor yang kayak gitu, yang bener-bener ngejelasin detail, karena walaupun emang kita udah baca, tapi kan kadang realitanya kan belum kebayang gitu loh. Kayak kita masih belum kebayang, jadi kadang kalau misalnya kita diajarin tuh kayak lebih seneng aja gitu loh. Nah, lanjut. Tadi aku udah jelasin stase minor dan stase mayor ya. Jadi kalian nggak usah nanya-nanya lagi, oke? Nanti kalau misalnya ada yang nanya lagi, kasih video ini, oke? Nah, kalau misalnya koas itu jadi kita tuh mendapatkan pasien yang sesuai stase itu aja. Jadi misalnya lagi mata, pasiennya pasien mata. Kalau misalnya jiwa, pasiennya pasien jiwa. Kalau bedah, pasiennya pasien bedah gitu. Jadi nggak bercampur gitu guys. Jadi kita belajar itu sesuai si stasenya aja gitu. Jadi kan biasa ya otak koas kan belum sempurna seperti dokter yang sekarang gitu loh. Jadi kita kan masih belajar juga gitu kan. Nih aku kalau misalnya aku lagi jaga malam, nah biasanya itu tuh
yang stase besar yang seringnya kayak tapi waktu itu jiwa juga aku ada jaga malam sih waktu di rumah sakit jiwa, tapi cuma bentar sih, itu nggak kehitung jaga malam juga sih. Pokoknya kalau aku ada vlog tentang jaga malam berarti aku lagi di stase mayor gitu guys. Terus kalau misalnya ujiannya tuh kapan aja? Ujiannya itu biasanya kalau di stase mayor itu kalau mau pindah rumah sakit itu kita ujian dulu. Ujiannya sulit juga, deg-degan juga, sama aja semuanya. Semua ujian itu pas deg-degan, gak akan pernah mudah. Namanya juga ujian. Terus atau pas beres stase, mau beres stase. Jadi kayak udah mau, kalau minor tuh kan cuma 3 minggu, jadi setelah 3 minggu itu kita ada ujian akhir. Jadi ada ujian perpindahan rumah sakit, ada ujian akhir, beda. Nanti kalau misalnya mayor tuh, kalau mayor aku kalau stase bedanya harusnya aku 2 kali ujian. Tapi aku belum ujian kan karena aku belum pindah rumah sakit. Kalau waktu yang kemarin, kalau yang stase minor tuh kerasa banget guys, kayak deg-degannya tuh kerasa karena kayak udah 3 minggu nanti langsung ujian, kayak baru juga masuk gitu kan, jadi lebih deg-degan gitu. Kalau stase mayor kayak lebih santai, cuman nggak santai juga sih. Pertanyaan yang sering ditanyakan adalah biaya FK, biaya kedokteran itu berapa kalian mau mempersiapkan buat nanti kalian masuk kedokteran gitu kan. Nah ini aku jelasin tapi versi aku ya guys, aku nggak tahu di universitas lain sama atau enggak, tapi ini universitas aku, universitas swasta, Unisba, oke? Oh iya, ada yang nanya juga, Kak koas tuh digaji atau enggak? Nih aku jelasin, koas itu tidak digaji guys. Kita yang membayar ke rumah sakit atau ke fakultas, ya ke fakultas kita untuk membayar ke rumah sakit karena kita mau belajar di sana gitu. Kalau misalnya nanti ada yang nanya, kakak tuh di rumah sakit apa aja sih? Nah beda-beda tiap universitas. Kalau aku rumah sakitnya itu beda, pokoknya yang udah bekerja sama universitas aku gitu. Gak semua rumah sakit di Bandung kerja sama Unisba, enggak juga. Jadi ada masing-masingnya gitu loh. Jadi kenapa kita membayar ke rumah sakit? Karena izin magang gitu loh guys ke rumah sakit untuk bekal kita menjadi dokter. Jadi ya udahlah ya, sama aja. Jadi kita belum dibayar gitu, belum digaji karena kita masih belajar gitu. Nah ini kalau Unisba ya guys, Unisba itu setelah ini aku mau sujud ke orang tua aku karena bayaran kedokteran itu gak semurah itu. Ya Allah, ternyata ada tahapan-tahapannya gitu loh guys kalau Unisba itu. Jadi kalau misalnya mau masuk ada IPU, adalah infak pengembangan universitas. Ini bayar ke universitasnya. Itu tuh kalau tahun ini tuh 130 juta. Ini aku udah searchingin buat kalian, jadi kalian tinggal nontonin aja buat tahun ini, oke? Nah terus ada namanya IPF. IPF itu adalah infak pengembangan fakultas, jadi buat fakultasnya, dan minimal itu 60 juta dengan kelipatan 15 juta. Itu tapi udah minimal, itu minimalnya 60 juta dengan kelipatan 15 juta. Jadi kalau misalnya kalian mau nambah 15 juta, 75 juta, tambah lagi 15 juta, 90 juta. Nah terus ada namanya IKT, infak kuliah tetap, jadi bayaran iuran gitu. IKT aku waktu itu IKT aku tuh 12,750 gitu tiap 6 bulan, tiap semester. Kalau sekarang katanya sih 20 juta. Gila. Ini aku bukan pembelaan ya guys, cuman kalau misalnya universitas itu kan nanti kan dilihat akreditasinya. Kalau waktu itu akreditasi aku tuh masih Unisba, waktu itu fakultas kedokteran waktu itu masih B+ deh kalau nggak salah. Kalau sekarang itu fakultas kedokteran Unisba itu udah akreditasinya tuh A, makanya mungkin IKT-nya tuh jadi naik ya guys, karena kan buat kebutuhan kalian juga. Tapi juga ya, maaf. Dan IKT ini dibayar tuh 8 semester, jadi dikali 8. Kalau aku 12,750 dikali 8, 102 juta. Bener gak sih? 102 juta. Terus kalau misalnya kalian 20 juta kali 8, 160 juta. Berarti kalau misalnya tahun ini ya kok aku agak sedih ya bacain ini. Terus biaya itu tuh belum semua. Ada lagi nanti biaya tidak terduga kalian. Ini kalian sendiri, kalian yang menyesuaikan. Belum nanti kalau misalnya kalian dari luar kota, kalian mau ngekos, tuh bayar lagi kosan. Kosan itu di Taman Sari itu sekitar 1. Ada yang di bawah 1 deh kayaknya. 700-an, 500-an atau 700-an sampai 1,an sampai 2 juta juga ada. Belum lagi buku kalian yang emang kalian pengen beli. Belum lagi alat tulis kayak aku, apalagi aku yang boros alat tulis.
Belum nanti kalau misalnya kalian tuh mau skripsi, kalau kayak aku penelitian, belum nanti bayar penelitian, kayak beli bahannya dan lain-lain, bayar lab dan lain-lain. Gila juga ya gue. Terus nanti kalau aku waktu wisuda kemarin aku bayar 1,2 juta buat wisuda itu. Gila, gue mau wisuda aja bayar gitu kan. Bayar baju wisudanya, bayar topi dan lain-lain, sama bayar gak tau lah foto dan lain-lain gitulah. Terus habis itu bayar koas yang tahun aku itu 135 juta. Dibayar 3 kali gitu ya. Pokoknya tahun aku udah bayar 2 kali dan tinggal yang ketiga kali. Itulah yang bayar siapa? Orang tua aku belum ada penghasilan guys. Nih aku jumlahin ya guys, 130 juta tambah 60 juta tambah 102 juta tambah 135 juta, total 427 juta rupiah. Itu bisa DP mobil, bisa beli mobil, bisa beli motor berapa biji, bisa DP rumah ya. Ini dibayar untuk menjadi dokter. Nanti kalau misalnya kalian lulus jadi dokter tuh kalian nggak langsung mendapatkan gaji 10 juta gitu, enggak guys, tidak semudah itu. Jadi jangan terlalu berharap kalau misalnya kalian masuk kedokteran cuman biar dapet cuan, mungkin pindah aja ke fakultas lain ya, oke? Kalau misalnya kalian cuma mau mendapatkan itu gitu. Kalian kalau misalnya mau berpikir ulang juga boleh. Ini kan aku ngasih tahu ini ya, karena menjadi dokter itu tidak mudah. Terus kalau di Unisba itu, ini kan aku bayarnya ya. Kalau misalnya nanya, Kak ada beasiswa nggak? Nah di Unisba juga ada beasiswa. Kalau misalnya kalian nanya, aku dapat beasiswa atau enggak guys. Aku tidak mendapatkan beasiswa. Jadi yang beasiswa itu yang IPK-nya itu 3,7an gitu deh kalau nggak salah. Yang cum laude pasti. Terus yang tiap tahunnya itu pokoknya harus stabil gitu loh, atau naik gitu loh yang dapat beasiswa. Beasiswa itu dapat semesteran 1 semester gitu. Apa cuman 9 juta? Apa 8 juta ya? Apa nggak semua ya? Nggak full ya? Duh aku lupa juga sih. Waktu itu aku nanya ke temen aku yang beasiswa, aku nggak tahu. Tapi pokoknya ada beasiswa ada. Terus kayaknya udah deh, itu yang maksudnya yang bisa aku jawab sekarang. Highlightnya adalah biaya kedokteran yang benar-benar kalian sering tanyain. Dan semoga membantu kalian untuk persiapan kalian juga, yang mau masuk kedokteran atau yang lagi menjalani di kedokteran. Pokoknya semangat terus. Memang susah, kalau misalnya gampang pasti semua orang bisa ngelakuin. Jadi kalian tuh orang-orang terpilih yang sudah masuk kedokteran, oke? Jadi kalian jangan menyerah, oke? Kita berjuang bersama. Oke, jadi mungkin kayaknya sekian. Oh ya, sebelum kalian menanyakan, aku akan menjawab. Jadi tadi aku memakai ini yang di video aku yang lalu juga. Aku memakai, karena banyak banget yang nanya, aku memakai Chanel yang Rove Coco, yang lip blush. Aku taruh gambarnya aja, susah. Lip blush yang 420 warna ini. Dan aku tuh kalau pakai lip gloss, aku lagi seneng pakai yang si Fenty ini. Oke, jadi mungkin sekian kali ya. Sekian dulu, semoga ini bermanfaat buat kalian. Buat teman-teman kalian yang mau masuk kedokteran dan butuh persiapan dan lain-lain, persiapan tentang biaya, boleh kasih video ini ke mereka, jadi biar mereka ada bayangannya. Makasih kalian yang udah nonton. Bye! Stop! Jangan bergerak. Mending sebelah sini atau sebelah sini? Sebelah sini. Hai guys, jangan lupa buat nge-subscribe, tinggal klik sebelah sini. Buat nonton video-video yang lainnya, tinggal klik sebelah sini. Ditunggu ya, jangan lupa. Bye!